Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Kurang Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, setelah beberapa minggu saya bikin lagi video setelan kayak gini. Setelan kita berbicara, ngebahas hal yang berkaitan dengan trading ya. Oke, di minggu ini saya mau bahas tentang psikologi dalam trading. Psikologi ini hal yang gampang-gampang susah, yang dibahas, kadang enggak, tapi sebenarnya penting, tapi juga nggak ada sesuatu yang sangat-sangat komprehensif banget dalam ngebahasnya gitu loh. Agak-agak abstrak mungkin ya. Nah, gini dulu, kita berangkat dari sini dulu. Pertama, banyak banget channel-channel, influencer, mentor, apalah namanya segala macam bilang bahwa eh, dalam trading itu harus disiplin, ngikutin sistem, ngikutin plan, apa segala macam. Harus ada MM itu money management, harus bener, harus gini gini gini, gitu. Menurut saya kelihatannya bagus, tapi kurang efektif. Kenapa? Bukan berarti itu nggak bisa ya, tapi fakta bahwa itu dikasih tahu sama orang yang cuma ngomong lewat Telegram, lewat YouTube, nggak akan efektif ke kalian sebagai audiens gitu. Kenapa? Ya cuman bilang, lu harus disiplin, lu harus gini, kalian harus gini, terus ngasih lihat, ini profit gue segini nih. Nggak efektif. Oke, gini, jujur aja, jujur. Jangankan disiplin dalam trading ya, jangankan disiplin dalam trading, disiplin bangun jam 5 pagi tiap hari, susah. Disiplin olahraga seminggu 3 kali, susah. Disiplin makan, nggak boleh makan yang terlalu junk food, harus makan sehat terus, susah. Pada kenyataannya memang manusia itu tidak disiplin gitu. Pada dasarnya kebanyakan manusia itu tidak disiplin. Di kehidupan nyata aja masih susah disiplin, disuruh ke dunia trading yang resikonya besar, yang demand untuk disiplinnya itu besar banget. Nggak disiplin dikit, mampus. Ya nggak? Nah, pertanyaannya sekarang gimana? Gimana dong caranya biar disiplin, Bang? Gimana caranya biar money manajemennya oke? Gimana caranya biar ini? Gini dulu, jadi tidak disiplin itu kan salah satu penyebabnya ya. Salah satu penyebab dari tradingnya suka loss, misalkan kayak gitu ya. Lalu kita lihat dulu root cause-nya itu kenapa? Kenapa kita tidak disiplin? Yang pertama karena disiplin itu susah, ya nggak? Yang kedua karena kita nggak kebiasa, gitu. Nah, disiplin ini susah, berarti kita butuh banyak energi atau banyak istilahnya kalau bahasa Inggrisnya willpower atau kekuatan mental untuk melakukannya, ya nggak? Disiplin itu kita butuh kekuatan mental untuk melakukannya. Sama kayak gimana nih jelasin ya? Intinya gini. Sebenarnya kalau untuk disiplin itu kita bisa, tapi disiplin dan konsisten itu mungkin agak susah. Kenapa? Karena biasanya karena disiplin itu kan melakukannya itu di awal kalau kita belum biasa agak berat kan. Misalkan kita kebiasa bangun jam 8 pagi, disuruh bangun jam 5. Iya, susah-susah di awal-awal, susah. Lama-lama nanti bisa, gitu kan. Atau kita harus disiplin apa gitu. Di awal-awal pasti susah. Nah, ini yang perlu, yang banyak orang kurang nggak ngebahas nih. Gini, kalau mau disiplin dan konsisten, ya yang susah itu harus kita terima dulu. Oke, disiplin ini susah. Disiplin dalam trading susah. Ya nggak? Nah, kalau susah berarti itu butuh namanya willpower yang besar. Willpower itu yaitu tadi kekuatan mental yang cukup besar. Nah, sebenarnya kita bisa kalau dilakuin satu kali dua kali, nanti susah. Pertama satu kali dua kali bisa tapi susah. Lakuin lagi, lama-lama gampang karena kebiasa. Nah, yang jadi masalah adalah kehidupan kita sehari-hari itu udah ngabisin willpower. Jadi kita nggak bisa disiplin. Gitu, kita lihat dari root cause-nya ya, dari kenapa kita bisa nggak disiplin. Gitu. Kita mau disiplin susah-susah harus disiplin dalam trading, disiplin mau nunggu sinyal yang oke dulu, indikasi, confluence dan konfirmasi. Tapi di kehidupan nyata kita udah banyak masalah, udah berantem sama pacar, udah dimarahin sama orang tua, udah banyak cicilan, ini itu segala macam. Susah akhirnya. Udah stres duluan. Jadi kita nggak bisa disiplin. Maunya kita keluar dari rutinitas yang ada di dunia nyata ke dalam trading berharap dapat uang, tapi malah nggak dapat uang, malah hilang, tambah stres. Jadi malah lingkaran setan. Makin stres, makin nggak disiplin. Makin stres, makin susah disiplin. Akhirnya desperate ngedatengin orang, maunya nitip trading kayak, atau maunya diajarin desperate segala macam. Ya udah gitu aja terus sampai uangnya hilang semua. Atau sampai stres. Ya jangan sampai bunuh diri. Tapi itu potensi kejadian loh. Gitu. Jadi untuk disiplin ini sebenarnya
kita perlu nge-hack pikiran kita ya. Gimana caranya biar disiplin itu eh, nggak menghabiskan kekuatan kita gitu, kekuatan pikiran kita. Jadi ini sedikit analogi dulu. Misalkan dalam sehari-hari kita hidup, kita punya kekuatan pikiran atau energi pikiran kita itu ada 100 misalkan 100%. Lalu kehidupan nyata, kita ngurus segala macam gitu. Ya ngurus kerjaan, ngurus sekolah, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus segala macam. Itu mungkin ngabisin misalkan 70 gitu. Berarti kita masih sisa 30 kan. Nah, udah gitu nanti pas disiplin dalam tradingnya butuh berapa? Misalkan butuh 20. Nah, jangan sampai kita ada stres tambahan dalam hidup kita. Jadi untuk mengeksekusi plan yang harus butuh disiplin itu harus lebih mudah di kitanya. Pikiran kita harus lebih siap gitu. Buat gimana caranya biar seolah-olah bahwa mengeksekusi kedisiplinan itu ringan. Nah, caranya gimana? Ya kita manage dulu stres kita yang pertama ya. Yang paling gampang adalah jangan stres-stres banget. Kalau mau misalkan kalau kalau orang suka bilang ya meditasi dulu atau ya kalau saya bilangnya ya sholat dulu lah atau berdoa dulu atau apa gitu. Bikin nggak stres dulu. Mau makan makan yang enak atau apa gitu. Pokoknya hilangkan stres dulu, baru kita mulai ke proses tradingnya. Jadi misalkan kita setiap sehari-hari udah ngeluarin energi 70, terus kita dengan istirahat, kita relax dulu segala macam, itu nanti mungkin energi kita yang tadi 30 nambah jadi 40 atau 45 misalkan. Dengan begitu akan lebih mudah untuk mengeksekusi trading kita secara disiplin atau lebih mudah untuk menjadi disiplin seperti itu. Ya jangan jangan over stress ya. Lalu kita manage juga stres kita. eh Semakin besar posisi kita, lalu semakin kecil time frame kita, itu akan semakin stres. Itu kita harus manage juga. Ini, scalping itu stresnya jauh lebih besar daripada day trading. Day trading stresnya jauh lebih besar daripada swing trading. Swing trading stresnya juga jauh lebih besar daripada hodling atau hold aja. Ya bayanginnya gini, kalau teman-teman beli Bitcoin di mana nih? Di awal tahun ya, di awal 2021 tuh. Kalau nggak salah kan 25 atau 30 segitulah. Lalu hodl aja sampai sekarang. Sekarang udah 55.000. Udah cuan, nggak stres. Beli, diemin gitu. Atau kalau teman-teman swing trading, misalkan swing trading dari kemarin ya. Misalkan dari kemarin atau 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu yang pas Bitcoin turun ke hampir 50.000, 50 sekian. Beli. Leverage-nya santai kalau main futures. 2 kali, 3 kali aja. Sampai ke sekarang udah balik ke 55.000 lagi per saya ngerekam ini. Cuan, nggak stres. Tapi kalau teman-teman day trading, masuk di jam 7, nanti close-nya jam 2 siang kayak gitu. Akan lebih stres. Selama teman-teman masuk itu akan mikirin, aduh ini gimana ya, makin stres. Apalagi kalau scalping. Scalping juga sama. Masuk segini saat 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 lagi saat lagi merah, lagi loss gitu, teman-teman bakal galau, ini cut loss atau enggak ya, berharap naik lagi atau berharap posisinya balik lagi gitu. Atau kalau pas lagi hijau akan mulai galau juga, take profit nggak ya, maruk mulai menyerang gitu. Itu sebenarnya itu salah satu hal yang menghabiskan energi mental kita juga gitu loh. Jadi semakin banyak kita makin kayak gitu juga makin stres. Jadi memang saya selalu saranin ke murid-murid saya juga, banyakin yang posisi panjang atau posisi yang santai dulu. Jangan jangan bikin inilah, jangan bikin masalah lah. Saya tahu murid-murid saya itu ada yang udah sambil kerja, ada yang punya bisnis, ada yang masih kuliah. Intinya hidup kalian udah stres, sampai tambah stres lagi dengan trading gitu. Santai aja. Gitu dulu. Nanti kalau kalau yang yang hold jangka panjang udah agak bisa, bolehlah sesekali. Itu pun duitnya kecil dulu gitu. Jangan langsung banyak. Dan ini kembali ke bukan kembali, ini kalau duit yang kecil dulu itu akan membawa kita ke topik berikutnya, position sizing. Nah, kalau misalkan kalian masuk pakai duit 10 juta, leverage-nya misalkan berapa? 25. Stres nggak? Pasti stres banget. Karena turun dikit, 10 jutanya udah jadi 7 juta. Turun dikit lagi, 10 jutanya udah jadi 6 juta. Stres. Tapi kalau kalian masuk 10 juta, leverage 2 gitu, akan relatif lebih tidak stres gitu. Nah, jadi atau kalau kita masuk cuman 2 juta. Kalau 2 juta leverage-nya 50, ya udahlah loss cuman 2 juta dibandingin sama 10 juta. Gitu. Nah, itu. Jadi position sizing itu maksudnya posisi kita juga diatur, jangan barbar. Jadi jangan
kalau kita mau disiplin atau kita mau psikologisnya tenang gitu, jangan maruk lah, jangan misalkan langsung all in 10 juta gitu, all in 20 juta, santai dulu aja. Jadi kalau di kelas saya ajarin kalau trading itu di satu satu indikasi kita bisa entry 3 kali gitu. Jadi ada indikasi pertama atau ada pertanda pertama kita masuk dulu 30% dari yang mau kita masukin. Misalkan kita mau trading $100 gitu, masuk 30 dulu. Nanti ada indikasi berikutnya, masuk lagi 30 lagi. Nanti masuk pas sudah ada konfirmasi, masuk 40. Atau bisa diatur-atur intinya bagi 3 biar sedikit tidak stres gitu. Jadi kalau misalkan posisi yang pertama rugi, ya udah rugi aja gitu. Posisi pertama untung, lalu posisi kedua break even masih untung. Jadi santai hidupnya, nggak apa namanya, jadi malah nggak diperbudak sama chart gitu loh. Itu pentingnya position sizing gitu ya. Nah, jadi selain itu juga, kita juga sebaiknya teman-teman juga pahami ini dulu, biar nggak psikologinya nggak rusak. Biasanya salah satu yang bikin psikologi rusak itu selain susah disiplin, eh, orang lain, orang lain. Nah, ini yang bikin stres ya. Teman-teman suka lihat kalau ada channel yang pamerin profit, misalkan oh 200%, 500%, segala macem. Coba jujur deh, pasti pengen kan? Ya, pasti pengen wah gitu. Tapi di balik itu juga sebenarnya nggak semuanya asli gitu loh. Maksudnya gimana? Mungkin dari 10 kali dia trading yang profitnya segitu nggak 10-10-nya. Oke, yang jago mungkin 7 atau 8 profitnya segitu. Tapi yang biasa-biasa aja nggak jago-jago banget, mungkin profitnya cuma 2 kali dia kayak gitu dipamerin. Lihat memberin lagi kayak gitu dipamerin, pamerin semuanya. Atau mungkin dia position sizingnya bener. Nah, teman-teman yang di luar nggak tahu position sizingnya dia gimana. Oke, misalkan leverage-nya 75 atau 100, tapi dia cuma main $1. Bisa juga kayak gitu. Bukan berarti semuanya pasti gitu, tapi kemungkinan kayak gitu kan. Dan kayak gitu, ya dia nggak akan stres gitu. Mau hilang semua 100% cuma $100 gitu. $1, sorry. Atau kalau misalkan dia mainnya, let's say, berapa? Profitnya 200%, dari $1 ya dia cuma profit $2. Seperti itu sebenarnya. Jadi eh, orang lain itu jangan dijadikan pembanding. Dan ini juga di dunia nyata juga kejadian juga. Maksudnya ya teman-teman lihat anak tetangga udah pada sukses, udah pada gini ya, jangan dijadikan pembanding. Kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Entah mereka struggle-nya seperti apa, mereka tidak suksesnya seperti apa, atau mereka ada hal yang curang di balik itu, kita nggak tahu. Intinya ya udah fokus ke diri kita aja gitu. Dan ini yang paling penting adalah di dunia trading itu ada yang namanya survivorship bias ya. Survivorship bias itu kayak gimana? Sebenarnya fenomena nih. Contohnya ada apa ya contohnya? Saya cari contoh yang gampang dulu. Eh, Oke, ada satu orang main di kasino, main judi ceritanya. Dia modal cuman misalkan $100 atau sejuta gitu. Karena dia main di kasino, main judi, tiba-tiba dia mengubah $100-nya itu jadi $10.000, 100 kali lipat. Dia bakal jadi berita nggak? Bakal. Atau ada orang yang misalkan kecelakaan pesawat misalkan ya. Pesawatnya jatuh, dia di hutan gitu. Terus dia selamat. Bakal jadi berita nggak? Bakal. Semua orang bakal tahu. Orang bakal nganggap yang contoh orang kasino judi tadi, dalam satu hari dia bisa mengubah $100 jadi $10.000. Apalagi di YouTube ada clickbaitnya. Yang kedua tadi, orang ini bisa dianggap bocah ajaib, selamat dari kecelakaan, miracle apa segala macam bla bla bla. Tapi pada kenyataannya itu sesuatu hal yang keliru. Ya, satu orang ini mengubah $100 jadi $10.000, itu dia 1 banding berapa juta orang sih? Dari berapa juta orang yang main judi, main kasino, yang profit kayak dia ada berapa? Paling 1 dari 10.000, atau 1 dari 100.000, atau 1 dari berapa? Sama dengan orang yang ini. Dari berbagai kecelakaan pesawat, atau misalkan dari berbagai kecelakaan lalu dia hilang di hutan segala macam, yang bisa survive atau yang bisa bertahan hidup itu berapa sih? 1 banding sekian ribu pasti kemungkinannya. Dan yang keliru adalah seolah-olah orang itu bilang bahwa wah dengan main kasino gue bisa kaya nih, $100 jadi $100.000 nih, $10.000 nih. Itu sebenarnya kurang lebih sama seolah-olah
wah kalau gue kecelakaan pesawat gue bisa survive nih. Ada kayak gitu, walaupun sepintas beda, tapi sebenarnya esensinya sama kayak gitu. Ya nggak, paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau misalkan kita ngeliat seseorang yang sukses di dunia yang banyak resikonya, seolah-olah seolah-olah itu tuh gampang. Karena kenapa? Kita tidak melihat orang-orang yang dalam tanda kutip mati atau wreck atau apapun di dalam situ. Sama kayak trading. Ada yang bisa dapat profit segini segini segini. Ada yang bisa beli mobil gara-gara trading. Ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa ini. Tapi itu satu banding berapa? Satu banding 2000 mungkin. Oke, trading di kripto relatif kalau lagi bull market relatif lebih gampang. Tapi itu satu banding berapa juga tetap gitu loh. Yang mengubah modal 100 dolar atau yang udah rek tinggal duitnya di bank tinggal berapa jadi tiba-tiba bisa beli mobil atau apa, itu satu banding berapa? Satu banding 100 mungkin, satu banding 1000. Ya kalian mau mencoba peruntungan dengan kesempatan 1% itu? Ya silahkan, cuman ya resikonya lebih besar kan, nggak worth it kalau menurut saya yang lebih enak daripada survivorship bias itu adalah kita pelan-pelan bangun fondasinya biar solid gitu, bangun apa namanya mungkin oke kita pengen beli rumah tapi jangan langsung pengen dalam 1 tahun, dalam 6 bulan gitu. Kita minimal dari trading itu minimal gini dulu, minimal eh, ada uang tambahan buat sering jajan di luar gitu, makan di luar, atau minimal dari situ, atau minimal bisa nambahin uang jajan anak misalkan kayak gitu. Kita mulai dari yang kecil dulu, mulai dari misalkan nambah penghasilan 1 juta sebulan, udah gitu mulai lagi dari kalau udah 1 juta pelan-pelan ke 2 juta, 2 juta pelan-pelan nanti ke 5 juta misalkan kayak gitu. Nanti baru mungkin setelah beberapa lama baru kita bisa oke, kita punya cukup dana untuk misalkan sekali trading profit beli sepeda misalkan, berapa tuh sepeda yang gunung yang bagus kan, 7 juta, 8 juta. Nanti lama-lama mulai bisa sekali trading dapat motor 20 juta misalkan. Itu proses yang slow gitu, nggak mungkin, hampir nggak mungkin kita baru pertama masuk ketemu, misalkan ketemu orang yang pinter banget bayar ini gini-gini, tiba-tiba besoknya bisa beli mobil. Kalau kayak gitu ngapain ngajarin orang? Kalau saya jadi orang yang ahli jago kayak gitu, ilmunya saya embat semua. Mending nggak usah ngajarin orang, saya trading doang aja. Tapi kan nggak kayak gitu kan, kita pelan-pelan gitu. Nah, seperti itu survivorship bias itu. Jadi disadari bahwa memang dunia ini keras gitu ya. Kita bukan anak ajaib gitu aja sebenarnya. Sadari seperti itu dulu. Kalau ada orang yang apa namanya kelihatannya profit terus, ya oke, mungkin dia memang anak ajaib gitu ya. Tapi sadarkan juga bahwa kita bukan gitu. Atau di balik itu ada sesuatu pasti. Ada apa namanya? Ada yang ditutup-tutupi, atau ada eh, dia nggak ngasih lihat profit reknya atau ruginya kayak gitu loh, gitu. Lalu ini juga kita juga perlu sadar gitu, dalam trading itu ada namanya istilahnya black swan. Mungkin kalau teman-teman baca ada buku judulnya Black Swan, itu adalah saat-saat beberapa contohnya adalah apa namanya crash pasar saham di tahun berapa tuh, 1920 kalau nggak salah ya waktu itu ya, dan 19 berapa puluh gitu. Crashnya itu kenapa? Black Swan itu by definition kayak gini, sesuatu yang nggak kita duga banget bakal kejadian. Pertama ya. Yang kedua, efeknya gede banget. Yang ketiga, kita baru nyadar bahwa itu kejadian setelah itu selesai kejadian. Analogi yang paling mirip ya, tiba-tiba kripto crash semua, atau pasar saham crash semua. Sebenarnya di konsensusnya pada saat itu orang-orang eh, nggak akan terlalu memperhatikan kemungkinan bahwa pasar itu bergerak dua arah ya, dari naik naik terus atau turun terus gitu kan, nggak memperhatikan kemungkinan seperti itu. Sama di dalam kita trading juga seperti itu juga, kita nggak pernah tahu seoke-okenya analisis kita, sebagus-bagusnya kita, sejago-jagonya kita, misalkan analisa kita akurasinya berapa puluh persen gitu, ada yang ngeklaim 100%, ya tetap itu tuh bakal kejadian. Sesuatu yang tidak terduga itu bisa terjadi gitu. Misalkan saya udah trading bagus-bagus, posisinya udah oke, sinyalnya bagus, tahu-tahu dam. Itu sering kejadian. Nah, bukan berarti nyalahin pasar, nyalahin cukong atau gimana. Yang penting adalah kita gimana caranya kita siap. Ibaratnya kalau kita jatuh ada helm. Sama kayak naik motor. Naik motor, kita ngebut jatuh, emang nyalahin cukong, nyalahin polisi? Kan enggak.
jatuh adalah jatuh gitu aja. Tinggal gimana caranya kita nggak mati pas jatuh. Ya kita punya perlindungan, jaket tebel, sepatu apa namanya, bajunya, equipmentnya oke, pakai helm kan gitu. Minimal kalau kita jatuh kita nggak mati kan. Sama kayak di trading, saat kita masuk kapanpun pasar bisa down, dan itu bodoh amat, masalahnya cukong, masalahnya whales, mau memang pasarnya seperti itu bakal kejadian eventually gitu. Caranya ya akhirnya solusinya tadi position sizing, saya bilang kalau masuk jangan gede-gede amat dulu, dan stop loss. Nah, saya nggak akan pernah berhenti menekankan pentingnya stop loss gitu. Ya udah, salah ya udah, kita minimal nggak mati gitu aja. Masuk, misalkan kita masuk long atau posisi beli di sini, seyakin-yakinnya kita harga bakal ke sini, kita juga bisa menafikan gitu, nggak bisa mengignore kemungkinan harga bakal ke sini. Jadi kalau kita masuk di sini minimal stop lossnya di sini. Saat dia loss, ya udah kita nggak hilang-hilang banget gitu. Karena saya sering lihat orang yang rek $7.000, rek 100 juta, rek segini, segitu. Ya kalau sebenarnya kalau misalkan pakai stop loss, insya Allah nggak akan kejadian lah. Jadi mungkin si $7.000 tadi terkurangin gitu, jadi $70, $100 yang mana masih lebih bisa ditoleransi gitu. Oke, jadi buat psikologis semudah nggak semudah itu, tapi kayak gitu ya. Intinya hack dulu pikiran kita, bikin pikiran kita itu nggak terlalu berat bekerjanya untuk disiplin mematuhi sistem trading dan money management kita, kayak gitu. Lalu juga teman-teman harus lihat ke orang lain, bahwa jangan ngebanding-bandingin sama orang lain, dan sadari tentang itu tadi, ada black swan, ada survivorship bias. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.